Oh, diam Kak dulu Kak deh kayaknya. Oh, tidak ada yang mengatakan dia tidak diam. Betul. Apapun respon kalian di awal itu adalah respon yang wajar. Tapi apakah betul atau tidak? Yang betul itu adalah ketika kalian memberanikan diri speak up. Nanti kita akan bahas di next selanjutnya. Terus cyberbullying. Contoh, temannya kalian ini kalau kalian lagi libur, kalian dapat HP toh semua. Kalau libur, follow-followan dong. Ya kan? Tiba-tiba temannya kalian upload foto di Instagramnya, di feed Instagramnya, set. Terus ada yang muncul, weh gendutanku saya lihat, atau weh ini termasuk bullying teman-teman. Oke, next. Nah, kalau kita berbicara dampak, pasti kita akan berbicara apa yang terjadi setelah kita melakukan bullying atau kita menjadi korban bullying. Next. Nah, ternyata Nelson bilang ada 4 hal yang terjadi sama kita ketika kita mendapatkan perilaku bullying. Yang pertama adalah hide from the others. Kita akhirnya bersembunyi dari pelaku. Contohnya, ada sekelompok geng di sekolahnya kalian. Terus kalau kalian lewat di gazebo, sering kalian diteriaki, cici, wih, apa kau bikin situ, weh, atau apa gitu. Atau digoda-goda atau dipanggil nama orang tuanya. Ya kan? Nah, akhirnya anak-anak yang merasa nama orang tuanya dipanggil, dia akhirnya merasa, jangan mak lewat situ lagi deh, pergi maknya dari situ. Atau ketika dia sudah tidak nyaman, contoh di sekolah kalian melakukan bullying ke teman-temannya kalian, dia akhirnya tidak mau berangkat ke sekolah. Terus dia tidak mau berangkat ke sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang bunuh diri. Oh, yang bully. Yang salah yang bully. Apakah kalian merasa bersalah? Tidak? Oh, ada yang jawab tidak, ada yang mengaku. Kalau kalian tidak ingin itu terjadi, stop dari sekarang. Karena nama orang tua itu bukan bercandaan. Orang tua menitipkan nama dan membuat namanya kalian dengan doa di dalamnya. Contoh nama saya Nurfadillah, kenapa? Karena orang tua saya terinspirasi sama salah satu temannya yang sangat-sangat pemberani saat itu, dan dia memberikan nama anaknya Nurfadillah supaya anaknya menjadi seperti orang yang dia harapkan. Contoh nama-nama kalian pun itu diselipi dengan doa-doa. Dan orang tuanya kalian pun itu diberi nama sama orang tuanya atau sama neneknya kalian dengan doa dan harapan. It's not kidding teman-teman, bukan bercandaan, bukan sesuatu hal yang bisa kalian bercandai, karena kalian tidak tahu kondisinya temannya kalian seperti apa saat itu. Terus yang kedua adalah ketika kalian mulai menghindari, ada namanya proses attack dengan self-nya kalian. Kalian akhirnya berpikir, kayaknya ini dunia lebih baik tanpa saya. Kayaknya ini sekolah akan baik-baik saja tanpa saya. Atau kalian akan berpikir kayak, lebih baik kayaknya mati deh dibanding ini. Dan attack self ini biasa terjadi sama ketika bullying itu terjadi di rumah. Ya, ada yang mengatakan ya. Ketika bullying itu terjadi di rumah, di mana orang tua kalian yang tanpa sadar melakukan bullying ke kalian dan kalian merasa berpikir seperti ini, lebih baik keluar Kak deh dari rumah dibanding di rumah Kak, lebih tenang si mama tuh kayaknya di rumah, kok nggak ada Kak. Nah, kalian masuk ke attack self. Setelah itu, kalian mulai ke attack others, di mana rasa yang muncul itu bukan lagi menyalahkan diri sendiri tapi rasa marah. Pernah nggak lihat film-film yang akhirnya menjadi psikopat itu adalah korban-korban bullying? Pernah nonton Joker? Pernah. Dia dulunya dibully. Karena dia menjadi attack others, dia akhirnya marah. Dengan kemarahannya itu bisa menjadi pembalasan untuk orang lain atau bahkan ke diri kalian sendiri.
Contoh, kalian mengatai nama orang tuanya temannya kalian. Misalnya, iwe basok kau bapak basok kau bapak. Tiba-tiba temanmu yang saat itu lagi marah, karena kemarahannya dia pukul kau. Terima enggak kau dipukul? Tidak terima, padahal kalian yang mengatai. Wajar enggak kalian dipukul? Wajar. Ada yang menggelengkan kepala? Tidak wajar. Jadi pertanyaannya kembali, wajar enggak kalian memanggil nama orang tuanya temannya kalian? Tidak. Ada yang temannya bilang sini itu tidak. Terus akhirnya kalian hide from reality. Kalian keluar dari realitanya kalian. Salah satunya adalah dengan menghindari sekolah atau kejadian-kejadian yang menyakitkan. Yang ketiga adalah kalian akan lari ke hal-hal negatif yang topik stresnya mungkin di luar nalar kendali kita, contohnya alkohol, zat adiktif dan lain-lain. Seperti itu. Next. Nah, ini salah satu kasus bullying yang akhirnya merenggut nyawa teman-teman. Dan ini data dari Kementerian PPA, Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak. Ini adalah kisah yang memilukan dari Fikri. Dia dibully di tingkat universitas. Terus dia ikut dalam suatu kemah bakti desa. Menurut beberapa saksi, Fikri ini mengalami tindakan kekerasan fisik oleh seniornya. Setelah mengalami tindakan fisik, Fikri mengeluh sesak nafas kemudian meninggal. Ini di universitas. Tapi ternyata terjadi juga di anak usia 11 tahun. Dia itu dianiaya oleh kakak kelasnya. Dia kelas 5 SD. Awalnya itu dia disenggol dan segala macam. Itu oke. Ini meninggal ya kata dia. It's okay, take your time. Nah, ini teman-teman. Kita itu manusia unik dengan keunikannya kita. Tapi bagaimana kita memberikan respon hal unik itu? Contoh, temannya kalian dengan keadaan uniknya itu mencoba mencerna sesuatu dengan kondisinya dia, sesuai kondisinya dia. Tapi ada beberapa teman yang akhirnya tersenyum, tertawa dengan melihat respon temannya. Itu masuk bullying tidak? Jadi bagaimana kita merespon hal itu juga menjadi salah satu bentuknya kita. Jangan sampai kita menjadi seorang bully karena padahal kita sudah tahu kondisinya temannya kita itu unik. Siapapun itu, temannya kita banyak yang unik. Ada yang unik spesial. Kita pun orang normal itu uniknya juga spesial. Karena kita punya pemikiran sendiri. Kita punya persepsi sendiri. Kita sudah bisa menentukan pandangan mana yang menurut kita baik saat ini. Dan kita tahu apa yang harus kita respon. Sebagai orang yang normal, responnya adalah tidak menertawakan temannya. Seperti itu. Nah, next. Nah, ternyata teman-teman, bullying itu merupakan tindak kriminalitas. Jadi hati-hati. Kalau temannya kalian merasa dibully dan melaporkan itu ke kalian ke polisi, kalian tetap akan dipenjara. Banyak yang bilang, "Ika, anak di bawah umur ada di penjara." Siapa bilang? Sekarang ada salah satu undang-undang yang mengatakan bahwa ketika anak melakukan tindakan kriminal, dipotong 50% dari total yang dijatuhkan hukuman. Contoh, dia melakukan pembulian, dihukum 3 tahun penjara. Tapi karena dia anak, akhirnya dihukum menjadi 1,5 tahun. Jadi bullying itu merupakan tindak kriminal. Sebut nama orang tua itu tindak kriminal berarti dong. Iya kan? Terus kayak body shaming, gendut dan segala macam, which is you don't like it dan temanmu tidak suka itu, maksudku seperti itu, berarti itu termasuk tindak kriminalitas dong. Iya, itu termasuk tindak kriminalitas. Kenapa teman-teman? Banyak orang yang akhirnya mau bunuh diri karena bullying. Kata-kata
keluar dari mulutnya kalian, yang kalian tanpa sadar menyakiti hatinya dia, dan dia akhirnya memilih untuk bunuh diri. Dan ternyata sekarang di Indonesia itu 30% naik di tahun 2023 kasus bunuh diri. Salah satu penyebab terbesarnya adalah bullying. Gitu. Jadi kalau kalian tidak mau masuk menjadi anak kriminal, ya stop dulu deh. Stop lakukan itu. Oke? Next. Nah, untuk kamu ayo cegah bully di dirimu. Bagaimana sih caranya pada kita cegah tak bullying yang ketika kita mengalami itu? Contoh, next. Ini adalah 4 langkah yang bisa kalian lakukan ketika kalian dibully. Yang pertama adalah tetap percaya sama dirinya kalian, terus hadapi orang yang membuli kalian. Ada beberapa orang itu ingin memperlihatkan power. Saya hebat loh, saya kuat loh, saya bisa loh. Jadi saya punya hak untuk maki-maki kau. Dan korban pasti akan berpikir, iyo, itu orang tuh ada pegangannya, itu orang tuh ini selalu jadi sayang sama guru, jadi percuma aja melapor. Ada yang sebagian seperti itu. Yang pertama yang kalian lakukan adalah tidak mempercayai itu. Jadi kalian percaya sama dirinya kalian. Yang kedua adalah simpan semua bukti bullying yang dilakukan. Dan itu bukti bisa masuk ke kepolisian ketika kasusnya sudah masuk ke penyelidikan. Setelah itu berbicaralah dan laporkan ke menurut kalian guru yang bisa kalian percaya. Laporkan kejadian itu. Yang ketiga adalah ceritakan. Temukan orang yang kalian rasa tepat untuk bercerita. Karena teman-teman, kita cuma butuh 1 orang saja yang tulus mendengarkan kita supaya kita tidak gangguan jiwa. Cuma butuh 1 orang saja. Jadi kita cuma butuh 1 orang saja di sisinya kita supaya kita tidak gangguan jiwa. Jadi kalian ceritakan semuanya itu. Kalian jangan takut untuk dilabel bahwa contoh adalah kasus-kasus pelecehan seksual. Biasanya seperti ini. Anak-anak yang dilecehkan, dia akhirnya merasa malu. Sudah mak dilecehkan, sudah dipegang, sudah dipegang bagian dadaku sama ini guru, sudah dipegang bagian dadaku sama ini temanku. Jadi nak empat dia lapor karena malu kak, nanti dijudge kak sebagai orang yang kayak tidak ini nih, tidak suci nih, tidak seperti ini. Ada pasti perasaan-perasaan seperti itu. Tapi yang kalian lakukan adalah ketika kalian tidak melapor, kalian buat di pemikirannya kalian bahwa kalau saya tidak melapor pasti perilaku ini terjadi kembali, pasti. Contoh, panggil sebut-sebut nama orang tua sering terjadi tak? Panggil nama orang tua sering terjadi tak di sekolah ini? Sering. Banyak yang seperti itu. Ada yang senyum-senyum pas saya bilang sering. Tapi banyak yang seperti itu. Kira-kira ketika itu temannya menjadi marah karena itu, terus kalian divideokan sama temannya, dibilangi, dan itu merasa kalian dibullying, kalian dilaporkan ke polisi, dan polisi melakukan pemeriksaan psikologis kepada korban, dan hasilnya mengatakan bahwa anak ini mengalami depresi, fix, kalian masuk penjara. Itu dampaknya bullying, teman-teman. Jauh sekali. Karena bullying sekarang sudah masuk dalam tingkat kriminalitas. Jadi do deh, usahakan jangan melakukan itu kepada teman-temannya kalian. Oke, next. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang sebagai korban bullying? Kita kemarin di salah satu sekolah swasta yang ada di Doa, dia cukup ternama, besar. Juga dia sudah yayasan lumayan, sangat-sangat besar. Kita menemukan dampak-dampak bullying itu sampai PTSD, post traumatic stress disorder. Dia sampai harus berdampingan sama psikolog. Dan bahkan anak-anak
anak yang dibullying itu sudah berani melakukan tindakan kriminalitas. Sejauh ini di sini ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Masih segi fisik atau verbal? Fisik atau verbal? Atau ada yang sudah sampai seksual? Oh, tidak ada, alhamdulillah. Karena banyak yang ada yang senyum-senyum. I don't know makna senyum itu apa. Tapi teman-teman, saya mau bilang seperti ini. Saya pernah duduk, saya pernah duduk sama Kak Sul. Saat itu usia saya masih sangat-sangat muda, masih kayaknya tahun 2015-2016. Saat itu Kak Sul bilang begini sama saya, dan itu menjadi pegangannya saya sampai sekarang. Kak Sul bilang begini, apa yang kalian tanam, itu yang kalian tuai. Jadi ketika kalian menanam kebaikan itu akan terus muncul sama kalian. Tapi kalau kalian menanam hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk itu pun akan menjadi kisah hidupnya kalian selanjutnya. Itu simple tapi maknanya luar biasa. Sejak saat itu saya adalah dulunya pelaku bullying ke teman-temannya saya, menjadi seorang yang akhirnya sedikit-sedikit agak lebih sabar dan mengontrol apa yang saya bilang. Dulu saya bilang sama gue, gendut, dari mana kok? Atau saya bilang sama temanku, astaga, sikat-sikat saya itu gigimu, kayak ini mentega putihnya, separah itu. Tapi karena kata-katanya Kak Sul, itu yang membuat saya akhirnya berhenti jadi seperti itu. Karena teman-teman, saya percaya bahwa ketika kalian menanam kebaikan, yang akan menghampiri kalian ke depannya adalah kebaikan-kebaikan yang lain. Oke? Oke, thank you for today. Ada yang mau bertanya? Silahkan, boleh yang mau bertanya. Anything, apapun. Mau tentang bullying? Oke. Kalau misalnya kan ini masih lingkungan sekolah, Iya. ini bullying bukan hanya sekadar dibilang nama orang tuanya, Oke. hanya sekadar dibilang fisiknya, Oke. tapi bullying ini bisa berdampak luas. Betul. Good job. Misalnya kalau si A ini bilang nama orang tuanya, nah ini si B merasa sampai dia mau lagi ke sekolah. Betul. Kan itu Oke, ada yang terjadi seperti itu di sini. ada. Oke. Bagaimana responnya si B yang kamu lihat? Ya, responnya pertama dia merasa marah, Oke. dibilang sama orang tuanya. Oke, betul. Padahal sejak lahir itu orang tua kasih nama yang paling bagus ini apa? Doa. Doa di dalamnya. Nah, sekarang kenapa itu bullying ada di sekolah? Pertama, yang pertama dia tidak tahu mana seseorang yang berada di lingkungannya. Dia tidak tahu itu. Kedua, pelaku bullying itu sebenarnya ujung-ujungnya bisa penjara. Penjara. Oke. Gue jawab dulu, beri dulu tepukan yang luar biasa. Pertanyaannya luar biasa sekali. Yang kakak tangkap adalah kenapa orang mau melakukan bullying? Ya, kenapa bullying di sekolah itu bisa terjadi?
Ya, seperti itu. Karena kalau misal hanya sebutan nama, misal memanggil nama orang tua kan titipan doa ya. Nama itu adalah titipan doa. Tapi kenapa? Coba teman-teman yang pernah menjadi pelaku bullying, tidak pernah. Oh, ada yang senang tidak pernah ke saya kan? Ada yang langsung responnya seperti itu. Misal teman-teman, ada yang pernah akhirnya mencela temannya. Coba tanyakan ke dirinya kalian, why? Kenapa saya lakukan itu? Ada nggak yang menemukan jawabannya? Coba tanyakan ke dirinya kalian, kenapa kak lakukan itu dik? Ada nggak yang menemukan jawabannya? Oke, ada? Karena kesal. Oke, kesal sama temannya. Ya itu kan kalau ini dia sembang bikin terus mengganggu. Jadi gimana ini? Oke, jadi situasinya seperti ini. Ada temannya yang merasa kesal karena temannya melakukan sesuatu yang menurutnya temannya tidak perlu dilakukan, mengganggu, dan akhirnya temannya menyebutkan nama orang tuanya si B. Seperti itu. Oke, kita berbicara contoh kasus seperti itu. Oke, kira-kira kakak mau tanya, kita berbicara si A sama si B. Contoh kasus, si B melakukan sesuatu hal yang mengganggu si A. Contoh perilakunya seperti apa? Ya, contoh apa? Malam-malam punya lampu atau buka temannya orang. Oke, contoh temannya si B itu sering buka-buka lemarinya orang tanpa izin. Akhirnya si A marah, kesal. Menurutnya kalian benar nggak responnya si A? Benar nggak responnya si A? Apa? Oke, ada yang bilang benar. Yang bilang benar angkat tangan. Yang bilang benar angkat tangan. Good job. Oke, responnya A. Terus responnya A itu kesal. Apakah kesal itu bisa kita lakukan dengan, bisa kita ekspresikan dengan selain mengatai nama orang tua? Bisa. Contohnya? Oh ya, Ya. misalnya ini si B, dia sudah membuat si A ini kesal. Akhirnya apa? Saya itu mati ini. Oke. Nah ini si B terluka. Oke. 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 Ini kasusnya bertambah. Ternyata bukan cuma panggil orang tua, tapi dipukul. Toh? Kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Kalau responnya si A marah, betul atau tidak? Oke, ada yang bilang betul, ada yang bilang tidak. Oke, kalau yang betul alasannya karena betul. Jadi ada yang bilang sebaiknya ditegur dulu. Betul, good job. Kalau ada kasus seperti itu, ketika temannya kalian mengganggu kalian dan kalian merasa risih, say, bilang, itu mengganggu saya. Contoh, lemarinya kalian dibuka tutup, jangan lakukan itu. Tegur, tapi tidak dimarahi dulu. Yang kedua, kalau dia masih lakukan, boleh marah, boleh. Tapi marahnya boleh tak pakai fisik? Boleh tak pakai fisik? Tidak. Jadi siapapun itu teman-teman, kita boleh marah. Tapi ingat, marahnya kita itu jangan sampai menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya kita sendiri. Karena banyak orang yang akhirnya marah. Tahu kode barcode? Oke, tahu. Semua tahu kode barcode. Jangan. Semua orang bisa merasakan emosi. Emosi apapun itu. Kalau kalian marah, oke, silahkan kalian marah, tapi jangan sampai menyakiti orang lain dan diri sendiri. Itu yang paling penting. Oke? Jadi kalau kalian marah, ada di kondisi si A, kalian marah, kalian
B. Sudah ditegur, masih begitu kak? Oke, marah. Tegurannya yang awalnya nadanya biasa saja, terus nadanya naik lagi sedikit. It's okay. Kalau akhirnya tambah marah, silakan si A keluar dan cari orang-orang di sekelilingnya kalian yang lebih dewasa. Contoh, guru-gurunya kalian atau kakak-kakaknya kalian yang menjadi wali kamarnya kalian, atau wali rayon enggak sebutannya sini kan ya? Wali siswa, Pak. Apa? Wali siswa, betul. Wali siswanya kalian, silakan cari dia. Bu, selalu itu lakukan sama saya, selalu kita kasih begitu pintuku, kita mau yang tegur. Oke? Jangan sampai menghakimi orang lain, atau jangan sampai menghakimi ke diri sendiri. Oke? Sudah terjawab? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Tidak ada? Oke, ada lagi. Boleh, satu kali lagi. Kalau ini, kalau misalnya kan sudah di luar sekolah nih. Kalau ini kasusnya kan di luar sekolah, di dunia maya, misalnya dia berfoto, lalu dia kena dia dibully berbagai cara. Caranya ada yang kena fisik, ada juga